Semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Eva, NIM 19104168744, kelas A1 pagi, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Adi Mursalin, SEMM. Saya akan membacakan ringkasan materi dari bab 5. Bab 5, motivasi kerja. 5.1 Pendahuluan. Setiap organisasi atau perusahaan tentunya menginginkan karyawannya memiliki prestasi yang baik, karena dengan memiliki karyawan yang berprestasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Jika penilaian prestasi kerja sangat diperhatikan, maka akan menjadi fokus bagi karyawan untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan yang bisa dicapai dalam bekerja. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting. Oleh karena itu, diperlukan strategi-strategi yang lebih baik dalam upaya membina manusia sebagai tenaga kerja. Aldi dan Susanti pada tahun 2015. Tercapainya tujuan suatu organisasi tidak hanya tergantung pada peralatan modern, sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung pada manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Karyawan yang berkualitas adalah karyawan yang melaksanakan pekerjaannya dan mampu memberikan hasil kerja yang baik atau mempunyai prestasi kerja yang tinggi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. 5.2 Pengertian motivasi menurut Kadarisman pada tahun 2013 dalam Aldi dan Susanti 2015. Motivasi artinya sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada para karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa. Organisasi akan berhasil melaksanakan program-programnya bila orang-orang yang bekerja dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas tersebut, para pegawai perlu diberitahukan dan diarahkan, serta diberi dorongan sehingga berpotensi yang ada dalam dirinya dapat diubah menjadi prestasi yang menguntungkan organisasi. Menurut Duff, pada tahun 2012, motivasi atau motivation dapat diartikan sebagai kekuatan yang muncul dari dalam ataupun dari luar diri seseorang dan membangkitkan semangat serta ketekunan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Motivasi pekerja akan mempengaruhi produktivitasnya dan sebagai bagian dari tugas seorang manajer adalah menyalurkan motivasi ke arah pencapaian tujuan organisasi. 5.3 Teori motivasi. Motivasi dapat menyebabkan seseorang bertindak dengan perilaku yang baik. Dalam sebuah organisasi, banyak penelitian yang menimbulkan bahwa motivasi kerja yang tinggi berbanding lurus dengan tampilan organisasi dan keuntungan yang dihasilkannya. Tanggung jawab seseorang manajerlah untuk menemukan kombinasi yang tepat antara teknik motivasi serta jenis penghargaan yang dapat memuaskan kebutuhan para pekerja dan dapat terus mendorong kinerja para pekerja menjadi semakin membaik. 1. Hierarki kebutuhan. Ada banyak teori yang membahas tentang hierarki kebutuhan, tetapi yang mungkin paling terkenal adalah teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Teori hierarki kebutuhan, Hierarchy of Needs Theory, dari Maslow mengemukakan bahwa seseorang dimotivasi oleh beberapa tingkat kebutuhan yang tersusun berdasarkan kepentingannya. Kebutuhan fisikologi, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk aktualisasi diri. 2. Teori ERG Clayton Alderfer mengemukakan sebuah modifikasi atas teori Maslow dalam rangka menyederhanakannya dan menanggapi kritik atas kurangnya pembuktian empiris pada teori ini. Mengenalkan 3 kategori kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan eksistensi, kebutuhan akan kebahagiaan lahir, kebutuhan keterikatan, kebutuhan akan hubungan yang baik dengan orang lain, dan kebutuhan pertumbuhan, kebutuhan yang fokus pada pengembangan potensi manusia dan keinginan untuk pertumbuhan pribadi dan meningkatkan kompetensi. Faktor-faktor kepuasan dan ketidakpuasan kerja studi Hertzberg, Madura pada tahun 2009. Faktor-faktor umum yang diidentifikasi oleh para pekerja yang tidak puas. Kondisi kerja,
supervisi, gaji, keamanan kerja, dan status. Faktor-faktor umum yang didefinisikan oleh para pekerja yang puas, pencapaian, tanggung jawab, pengakuan, kemauan, dan pertumbuhan. Teori X dan teori Y, Madura 2009. Teori X karyawan tidak menyukai pekerjaan dan tanggung jawab yang terkait serta akan berusaha menghindari pekerjaan sebisa mungkin. Teori Y, karyawan mau bekerja dan lebih menyukai untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar. 5.4 Rancangan pekerjaan untuk memotivasi sebuah pekerjaan dalam suatu organisasi adalah sebuah unit kerja di mana seorang pekerja dituntut bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Manajer harus tahu aspek ada dari suatu pekerjaan yang dapat memberi motivasi, sebagaimana dia harus tahu bagaimana untuk mengganti kerugian atas tugas rutin yang hanya diberikan sedikit kepuasan. Rancangan pekerjaan atau job design adalah aplikasi dari teori motivasi pada struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. 5.5 Meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Banyak teori motivasi mengatakan bahwa perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk berkinerja secara baik dengan memastikan kepuasan kerja. Secara umum, karakteristik utama yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah uang, keamanan, jadwal kerja, dan ketertiban di tempat kerja. Semakin perusahaan dapat menawarkan program pengayaan pekerjaan ini kepada karyawan, semakin perusahaan dapat memotivasi karyawannya. Sekian ringkasan materi bab 5 yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.